Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanak Maludin dengan 3 digit NIM terakhir konsul 97 dari kelas praktikum D. Nah, kita di sini kan sudah belajar dengan materi-materi sebelumnya, dan di sini saya akan menyimpulkan apa saja yang sudah dipelajari dalam membuat proyek sederhana. Dan di sini saya membuat proyek dengan program dua bahasa dengan menggunakan library yang bernama Google Trends. Dan kita akan menginputkan sebuah kata dalam bahasa tertentu, kemudian akan ditranslatekan ke bahasa yang dimau. Dan tanpa berapa lama, mungkin step awal sebelum kita masuk dalam percodingan atau programnya, kita membuat diagram alurnya dulu, atau bisa disebut dengan flowchart. Kita udah mulai bikin flowchartnya. Yang pertama kita pakai ini, blok ini kita tulis untuk mengawali pemrograman start. Terus habis itu kita kasih kota. Programnya sekota tuh kayak program yang dijalani itu sedang apa, terus kita kasih bawah sini, kita dia kasih penjelasan mendapatkan list kata dari file indirector eksternal. Kartu yang sudah diinput akan masuk dalam daftar dan datanya kita simpan di file eksternal. Habis itu setelah itu kita kasih kotak lagi, dari garis bawah kotak lagi, kita kasih menampilkan list kartu dari file eksternal. Jadi nanti ketika udah mendapatkan list kata dari file eksternal, selanjutnya adalah menampilkan list yang sudah diinput dari file eksternalnya. Menampilkan kartu yang sudah ada di file eksternal. Habis itu kasih kotak lagi di sini, dan saya tulis menerima inputan user berupa satu kata bahasa Inggris. Kata dalam bahasa Inggris. Nah, habis itu dia akan mendapatkan inputan dari user yang nanti kita berikan. Tuh. Setelah itu habis itu kita kasih kotak lagi di bawahnya, dan akan saya tulis program menerjemahkan kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kita besarin dulu biar kelihatan. Nah, setelah menerima inputan, nanti program akan langsung menerjemahkan kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jika itu nanti ada pertanyaan dan dikasih kayak diamond, kasih panah ke bawah. Nah, oke. Dan penjelasannya menyimpan kata
program akan bertanya kepada user, apakah filenya ingin disimpan atau tidak. Jika iya, kita akan kotak di sini. Jika iya, program akan menyimpannya akan ditambahkan ke dalam list gitu. Ditambahkan ke dalam list. Nah, kita kasih teks di sini. Iya. Hilang. Nah, jika tidak, akan meneruskan program selanjutnya. Dan terus program selanjutnya itu program akan bertanya kepada user, apakah ada ingin menambahkan kata yang ingin menambahkan kata aja. Ingin menambahkan kata itu aja deh. Ingin menambahkan kata. Nah, nanti bakal ditanya oleh program lagi, apakah si user ini ingin menambahkan sebuah kata yang ingin diterjemahkan. Nah, jika ini tulis dulu tidak, jika tidak menyimpan kata, nanti si program akan bertanya lagi, ingin menambahkan kata. Jika iya, kita sambungkan ke atas, ke sini, menerima inputan. Nah, nanti misal ingin menambahkan kata, terjadi looping di sini, yaitu pengulangan untuk menerima inputan user berubah satu kata dalam bahasa Inggris. Nah, jika iya kan nanti menambahkan kata kembali lagi ke atas dan kembali lagi terus jika ingin menambahkan kata, itu namanya looping. Terus ke bawah lagi kita kasih ini lagi, diamkan lagi karena ada jika tidak ingin menambahkan kata, gitu dulu tidak. Nah, jika tidak, nanti akan ingin menyimpan kartu, Nah, kita di sini untuk menyimpan kartu. Oke, udah. Nah, jika si user bilang iya untuk menyimpan kartu, kita kasih di sini menyimpan kartu. Nah, program akan menyimpan kartu. Iya. Oke. Nah, jika tidak, program akan selesai.
program akan selesai. Nah, itu saja mungkin saya akan jelaskan dari awal. Jadi yang pertama, start program akan dimulai dan program akan mendapatkan list kata dari file eksternal. Program menampilkan list kartu dari file eksternal. Program menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Program menerjemahkan kata yang sudah didapat dari yang bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Terus program akan menanyakan akan menyimpan kata apa tidak. Jika iya, akan ditambahkan ke dalam list. Jika tidak, akan lanjut ke program selanjutnya. Dan selanjutnya adalah program ingin menambahkan si program akan menanyakan kepada user untuk ingin menambahkan kata atau tidak. Jika iya, terjadi looping, yaitu pengulangan ke dalam program yang ini menerima inputan user. Jadi user akan menginput lagi kata yang ingin diterjemahkan. Nah, jika tidak, akan terjadi lanjutan program. Bentar nih, kok kayaknya kecil. Udah biarin. Oke, setelah itu lanjut ke yang bawah ini. Si program akan bertanya lagi ingin menyimpan kartu apa tidak. Jika iya, program akan menyimpan kartu yang sudah ditampilkan tadi. Dan jika tidak, program akan selesai. Nah, itu flowchart untuk yang pertama. Jadi di sini saya membuat dua flowchart dan ini satu flowchart yang pertama. Jadi kita lanjut ke flowchart yang kedua. Eksternalnya. Jadi yang pertama adalah start. Oke, di sini start. Dan di bawahnya lagi untuk mengecek apakah file eksternal itu sudah ada apa belum. Nah, bereaksi. Jadi file eksternalnya bisa disebut juga seperti txt sudah ada. Jadi di sini program akan mengecek apakah file eksternal sudah ada atau belum. Terus di sini jika tidak, masalah blok, bukan blok yang ini. Nah, harusnya blok yang ini. Bereaksi file eksternal sudah ada. Sudah ada. Nah, sudah. Oke. Jika belum, program akan selesai. Kita tambahkan program selesai, program berhenti. Pertama ini untuk mengecek bahwa filenya sudah ada belum. Jika belum, program akan berhenti. Dikarenakan program ini membutuhkan file eksternal. Jika sudah, akan melanjutkan programnya. Dan selanjutnya adalah untuk mengambil kartu dari file eksternal. Nah, jika file eksternal sudah didapat, program akan mengambil kartu yang yang ada di file eksternal itu. Nah, selanjutnya adalah untuk mengambil waktu. Jadi di sini ada sebuah game seperti ya, nanti program akan mengambil waktu dulu untuk waktu mulai untuk melakukan gamenya. Mengambil waktu ketika awal mulai. Nah,
ketika sudah mengambil waktu untuk awal itu, selanjutnya adalah memakai blok ini. Nah, dengan apakah ada kartu yang tertinggal. Jadi yang dimaksud adalah untuk mengecek apakah kartu sudah dijawab semua atau belum. Jadi di sini akan terjadinya looping, pengulangan sebagai gamenya. Jadi si user harus menjawab semua kartu yang bakal dikasih oleh programnya. Jika ada yang tertinggal, bahkan akan user harus mengerjakan lagi gitu. Menebak terjemahan atau kata dari kata tertentu, dari kata atau terjemahan dari kata atau kartu tertentu. Nah, jika sudah, user akan menjawab. Nah, jika jawaban benar, nah jika jawabannya salah, dia akan kembali lagi ke sini. Kembali lagi apakah kartu yang tertinggal ini salah, benar tidak. Dia akan kembali lagi apakah ada kartu yang tertinggal. Jadi ada kartu, jadi terjadinya looping di sini. Terus jika benar, hapus kata atau kartu dari listnya. Nanti juga yang list yang file eksternal ini, list kata atau kartu. Nah, oke, ini udah terjadi looping di sini. Ini jika benar, ya, dan ini jika apakah ada kartu, ya. Jadi di sini akan saya jelaskan lagi. Jadi apakah ada kartu yang tertinggal, ini mulai gamenya dari awal. Jadi semua kartu yang ada, misal terus program bakal muncul untuk menyuruh si user untuk menebak kartunya. Terus habis itu program akan mengoreksi. Jika jawabannya benar, dia akan menghapus kata yang sudah ditebak oleh user dan mengulang lagi. Jika ada kartu yang tertinggal, menebak. Jika salah, dia akan menjawab lagi hingga sampai semua kartu yang dijawab oleh user itu benar. Nah, jika sudah, program akan mengambil waktu akhir, ketika user menjawab semuanya. User berhasil menjawab kata. Nah, ketika ini berarti tidak. Jadi ketika user sudah menebak semua kata-kata yang sudah diberikan oleh program akan mengambil waktu ketika user itu berhasil menjawab katanya. Jadi nanti ada perhitungan matematikanya ketika waktu mulai dan waktu selesainya. Terus jika sudah menghitung, program akan menghitung dari menghitung durasi dari durasi user menjawab.
program akan selesai. Oke, mungkin saya akan jelaskan lagi dari awal flowchart untuk file keduanya. Jadi yang pertama adalah mulai start, dan program akan mengecek apakah file eksternalnya sudah bereaksi atau sudah ada. Jika belum ada, program akan berhenti dikarenakan jika tidak ada file eksternalnya tidak bisa menjalankan semuanya yang selanjutnya ini. Nah, ketika sudah ada, program akan mengambil kartu dari file eksternal, terus akan mengambil waktu ketika awal mulai gamenya untuk user menebaknya. Jadi terus program akan mencari tahu apakah kartunya sudah dijawab semua atau belum. Jika belum, user akan disuruh menebak atau menerjemahkan dari kata atau kartu yang tertentu. Terus jika jawaban user itu benar, list file yang di eksternal itu akan dihapus dan diberi poin sih, kayak ya akan, jika udah semua akan di sini. Jika salah, dia akan looping di sini untuk mengecek apakah ada kartu tertinggal lagi, terus untuk menebak hingga semuanya benar. Dan jika sudah semuanya benar, program akan mengambil waktu ketika user berhasil menjawab kata. Jadi stop guys, menyetop waktunya, dan selanjutnya program akan menghitung durasi user dalam menerjemahkan. Jadi nanti bakal ada pengurangan dan penambahan dalam waktunya, dan mencetak durasi berapa lama user menjawab semua jawaban yang sudah ditebaknya, dan program selesai. Jadi itu saja untuk flowchart yang kedua, dan selanjutnya adalah langsung ke codingannya. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan bikin file baru ini, terus kita namakan add file flash card play. Nah, jika udah, kita bikin modul pertama. Jadi di sini saya memberikan 3 modul. Yang pertama adalah Asynco untuk menjalankan fungsi Python, dan Google Trans untuk import translator untuk menerjemahkan kata, import OS dan AST untuk mengelola file dan proses data. Jadi langsung saja import. Kita sudah memberikan 3 modul, Async, Google Trans, dan OS dan AST nya. Terus kita bikin variabel globalnya. Jadi ada translator, terus ada cards, habis itu ada file name-nya, txt. Nah,
nanti bakal eksternalnya. Terus untuk ini kan masih error dikarenakan saya belum punya data dari Google Trans-nya. Jadi kita ke terminal untuk install Google Trans-nya, terminal. Terus ini tulis aja pip install Google Trans. Nah, kita tunggu. Oke, setelah mendownload tadi, menurut translator tadi sudah bisa, dan terus saya sudah menulis saya udah menulis berapa perkodingan di sini, dan ini adalah fungsi-fungsinya. Jadi mungkin saya akan jelaskan satu-satu fungsinya. Yang pertama ada fungsi translate word. Ya, ini fungsi untuk menyimpan data. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak dia tuh ya, fungsi pertama di situ result untuk menyimpan data menggunakan block try dan expect untuk menjaga ketika kata tidak ditemukan atau error. Jadi di sini misal ada gagal menerjemahkan menggunakan kata asli sebagai terjemah gitu. Dan ada fungsi kedua yaitu retrieval card from file, yaitu fungsi untuk jadi ketika terjadi error program akan menampilkan peringatan, yaitu peringatan seperti file kartu mungkin rusak atau kosong, membuat kartu kosong. Jadi nanti akan misal filenya rusak kartunya akan kosong gitu. Dan fungsi ketiga yaitu untuk memunculkan kartu, untuk mencetak berapa jumlah kartu yang sudah ada di file flash ini yang sudah diisi itu, untuk display cardnya yang ketiga. Dan untuk yang selanjutnya adalah fungsi create new card. Nah, fungsi ini untuk user untuk bisa memberikan kata baru dan program akan menerjemahkan otomatis. Jadi user ingin menambahkan kata baru, masukkan satu kata dalam bahasa Inggris, nanti akan disimpan dan kata tidak boleh kosong. Misal kata yang dikirim user kosong, disuruh mengirimkan lagi dan mencoba menerjemahkan dan menjawabkan, dan apakah kata yang kartu yang udah diinputin tadi ingin disimpan dalam kartu. Terus selanjutnya adalah save card to file. Nah, save card to file ini fungsi untuk menyimpan semua kartu ke file eksternal setelah ditambahkan gitu. Ya sama seperti tadi, tanya jika iya menyimpan kartu. Jika ini ada try untuk misal gagal. Nah, terus ini, dan untuk fungsi utamanya atau fungsi mainnya ini untuk menjalankan semua fungsi yang sebelumnya ditulis di sini, fungsi utama. Nah, apa dengan bla bla bla. Oh ini, jadi nanti jika dia akan kembali lagi dan program akan selesai. Dan itu untuk file yang pertama, dan selanjutnya saya akan menjelaskan untuk file yang kedua. Oke, untuk file yang kedua ini jadi saya tulis semua biar cepat. Jadi untuk yang pertama import, kita ngasih import dulu ya untuk modulnya. Yang pertama import OS untuk memeriksa file, yang kedua ada import ASD untuk membaca data, yang ketiga ada import random untuk mengacak nanti yang ini, mengacak pertanyaan tadi yang kartu-kartu itu tadi, dan import time untuk berapa lama si user untuk
berapa lama si user nanti untuk menyesuaikan gamenya. Terus yang ini file name nanti bakal kita isi dulu untuk ini. Terus fungsi yang pertama di sini ada variabel file name yang tadi udah nanti kita bikin di file yang di program yang pertama, nanti ya kita udah bikin, nanti bisa terbaca. Oke, langsung aja ke fungsi yang pertama. Fungsi pertama adalah exit if card does not exist. Nah, fungsi ini untuk memeriksa file sudah ada atau belum file flashcard ini. Jika tidak ada kartu yang tersedia. Jika tidak ada, bakal program akan bilang tidak ada kartu yang tersedia, harap buat yang pertama, dan langsung keluar, program akan terhenti. Terus untuk fungsi yang kedua yaitu retrieve card from file. Nah, fungsi ini untuk memastikan benar-benar ada filenya dan bisa dibaca. Dan jika gagal, program akan berhenti agar tidak menampilkan data kosong. Nanti akan kesalahan dalam file keluar dari progress dan program akan terhenti. Nah, setelah itu ada fungsi yang selanjutnya, fungsi ketiga untuk menyalakan kuis agar pengguna bisa mengerjakan kuisnya dan kartu acak tadi. Jadi ini sudah, jika benar nanti akan dihapus, yang kartu yang sudah benar akan dihapus kata-katanya, dan jika salah jawaban akan diulangi. Program akan bilang jawaban tidak tepat, dan jawaban benar nanti diberitahu jawaban yang benar itu apa dan disuruh ulangin lagi. Itu terus. Dan untuk yang terakhir ini saya sudah membuat untuk bagian utamanya agar program ini berhasil gitu. Ini juga ada printan untuk berapa lama si user menjawabnya. Jadi langsung kita coba aja dari yang awal. Oke, kita akan membuat flashcardnya dulu, filenya gimana dulu, file listranya kita launch langsung. Oke, jadi di sini list kalian sementara berisikan 0 card. Jadi kita masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Contohnya air, bahasa Inggrisnya water. Enter. Nah, di sini langsung aja nemu gagal menerjemahkan menggunakan teks sebagai terjemahan. Water. Kok salah? Bentar. Kita ulangi lagi, ada yang salah. Coba kita fire atau api. Juga menyala atau bentar, ada yang salah. Sebenarnya saya Oke, jadi tadi ada beberapa kesalahan, ternyata ada yang kurang. Langsung kita coba lagi. Kita masukkan ke satu kata dalam bahasa Inggris. Kita coba water. Setelah itu mencoba, nah ini sudah tertranslate. Jadi water ini untuk bahasa Inggrisnya dan ini untuk bahasa Indonesianya. Water adalah air. Apakah Anda ingin menyimpan kartu? Ya, kita akan menyimpan kartunya di file txt nanti. Jadi kita apakah Anda ingin menjamahkan kata lain? Nah, kita nanti mungkin butuh 3 aja kata buat kita melanjutkan programnya. Jadi saya akan juga. Nah, kita akan masukkan kata lagi yang dalam bahasa Inggris. Contohnya fire itu api. Nah, yang benar ini untuk bahasa Inggrisnya dan ini untuk bahasa Indonesianya, sama seperti tadi. Terus apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Y lagi dan Y lagi, dan ini data yang terakhir. Masukin satu dalamnya. Tadi udah water, fire, dan juga air atau udara dalam bahasa Indonesianya. Nah, kita terjemahkan. Kita Y lagi untuk menyimpan. Dan saya tidak mau menambahkan data lagi, cukup 3 aja. Jadi N.
Nah, apakah ini menyimpan kartu ini ke file? Jadi nanti jika aku tekan Y, itu akan di sini akan menambahkan sebuah file txt yang untuk berguna untuk kita lanjutkan ke file yang kedua ini. Oke, jadi kita Y aja. Nah, langsung di sini ada flashcard txt. Nah, terus ini untuk melanjutkan ke file yang ini. Nah, setelah itu kita akan mencoba menjalankan file yang ini. Langsung aja. Oh, nggak kebaca ya filenya. Nah, ini contoh ketika filenya nggak kebaca, kurang tahu kenapa ini. Bentar.